Pernahkah kamu merasa bahwa tubuhmu tidak lagi sekuat dulu? Mungkin kamu masih melakukan rutinitas yang sama, berjalan di pagi hari, atau menaiki tangga di rumah. Namun sekarang terasa lebih berat, tanpa alasan yang jelas. Tangan yang dulu dengan mudah mengangkat barang, kini mulai merasa lemah, bahkan sekadar bangkit dari kursi, memerlukan dorongan ekstra. Ini bukanlah perubahan mendadak yang membuat panik. Sebaliknya ia datang perlahan diam. Diam, seperti bayangan yang mengikuti kita, tanpa disadari. Suatu pagi kamu mungkin menyadari bahwa jalan ke dapur terasa lebih panjang atau bahwa kamu harus berhenti sejenak setelah menaiki 2 anak tangga. Banyak orang berpikir bahwa kehilangan kekuatan adalah bagian tak terelakkan dari menjadi tua. Namun itu tidak harus menjadi kenyataan yang diterima begitu saja. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Bahkan setelah usia 60 tahun, yang dibutuhkan hanyalah pendekatan yang tepat dan pilihan yang mendukung proses alami tubuh. Di usia ini kita tidak lagi mencari kekuatan untuk berlari, maraton atau mengangkat beban berat. Kita hanya ingin merasa stabil ketika berdiri, merasa cukup bertenaga untuk berjalan ke taman, dan yang terpenting tetap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah kabar baiknya, ada cara lembut dan alami untuk membantu tubuh kita kembali merasa lebih kuat, lebih stabil dan lebih berenergi. Salah satu cara paling sederhana, namun efektif, adalah dengan menggunakan nutrisi dalam bentuk yang mudah dicerna dan mudah dipadukan dalam kebiasaan harian. Dalam video ini kita akan menjelajahi 8 jenis bubuk alami yang terbukti secara ilmiah dapat membantu membangun kembali otot dan energi untuk kamu yang berusia di atas 60 tahun. Bukan solusi instan, tetapi dukungan perlahan yang akan terasa nyata seiring waktu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dan temukan bagaimana kekuatan dan semangat hidup bisa kembali hanya dengan langkah kecil setiap hari. Seiring bertambahnya usia, salah satu tantangan yang paling umum namun sering tidak disadari adalah kehilangan massa otot secara perlahan. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia, yaitu penurunan kekuatan dan massa otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Biasanya mulai terasa setelah usia 60 tahun dan makin nyata bila tidak ditangani. Gejalanya tidak selalu mencolok. Pada awalnya kamu mungkin hanya merasa sedikit lebih lambat ketika berjalan atau butuh waktu lebih lama untuk bangun dari kursi. Tapi seiring waktu, ketidakseimbangan saat berdiri, rasa mudah lelah saat membawa barang belanjaan, atau bahkan rasa tidak stabil ketika mandi, mulai menjadi bagian dari keseharian. Sarkopenia tidak hanya mempengaruhi kekuatan fisik, tetapi juga mengurangi kepercayaan diri. Banyak orang merasa takut jatuh, sehingga menghindari aktivitas yang dulu mereka nikmati. Padahal semakin sedikit bergerak, otot akan semakin cepat menyusut, dan siklus ini bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus. Dampaknya bisa sangat luas. Kehilangan massa otot bukan hanya soal estetika. Ini mempengaruhi mobilitas, kemandirian, dan bahkan kualitas hidup. Orang yang mengalami sarkopenia lebih rentan terhadap cedera, terutama jatuh yang bisa menyebabkan patah tulang atau komplikasi lain yang lebih serius. Namun berita baiknya adalah bahwa proses ini bisa diperlambat, bahkan dibalik dengan langkah yang tepat. Salah satunya adalah melalui nutrisi yang mendukung regenerasi otot dan memperbaiki metabolisme tubuh. Asupan protein berkualitas tinggi, asam amino spesifik, dan senyawa antiinflamasi alami terbukti membantu tubuh membangun otot, bahkan di usia lanjut. Memahami bahwa tubuhmu berubah bukan berarti menyerah pada kelemahan. Ini berarti kamu bisa mulai merespons dengan lebih cerdas, memberikan tubuh apa yang benar dibutuhkan dan membangun kembali kekuatan dengan cara yang lembut dan terarah. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dekat bagaimana pilihan sederhana seperti bubuk alami bisa menjadi alat yang kuat dalam melawan sarkopenia tanpa perlu bergantung pada obat-obatan atau latihan berat. Setelah memahami bagaimana tubuh berubah seiring bertambahnya usia dan tantangan yang dibawa oleh sarkopenia, mungkin kamu bertanya apa yang bisa dilakukan sekarang. Apakah ada cara yang mudah dan alami untuk mendukung otot tubuh tanpa harus pergi ke pusat kebugaran atau mengonsumsi obat mahal? Jawabannya adalah, ya, tubuhmu tetap mampu membangun kembali kekuatan, asalkan diberi bahan yang tepat. Tidak perlu perubahan besar yang mengganggu rutinitas. Cukup dengan langkah kecil dan konsisten. Salah satunya melalui dukungan nutrisi dalam bentuk bubuk alami. Dalam video ini, kamu akan diperkenalkan pada 8 jenis bubuk yang telah diteliti secara ilmiah dan terbukti dapat membantu meningkatkan massa otot, menambah energi, dan memperbaiki keseimbangan tubuh. Bubuk-bubuk ini bukan solusi instan, tetapi seperti teman setia yang bekerja diam-diam dari dalam membantu kamu merasa lebih kuat hari demi hari. Beberapa dari bubuk ini mungkin sudah kamu kenal, tetapi belum pernah kamu lihat dari sudut pandang ini.
Beberapa lainnya akan mengejutkanmu karena manfaatnya yang luar biasa. Meskipun namanya jarang terdengar, kami akan menjelaskan satu persatu bagaimana masing-masing bubuk bekerja bahan aktif, apa yang mereka miliki, bagaimana cara mengonsumsinya, dan siapa yang paling cocok menggunakannya. Tidak hanya itu, setiap bagian akan disertai contoh nyata atau kisah inspiratif dari mereka yang telah merasakan perubahan setelah menggunakannya. Yang paling penting, kamu tidak harus menggunakan semuanya. Cukup pilih satu atau dua yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuhmu. Lalu gunakan secara konsisten selama beberapa minggu. Maka perlahan, kamu akan mulai merasakan perbedaan dalam kekuatan energi dan rasa percaya diri. Dan jangan lewatkan bagian terakhir, karena di sana, kamu akan menemukan satu bubuk unik yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi bisa jadi justru itu yang selama ini dibutuhkan tubuhmu. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat untuk menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih berenergi di setiap langkah yang kita ambil. Mari kita mulai dengan salah satu bubuk paling dikenal, namun sering disalahpahami, yaitu whey protein. Ketika mendengar kata whey, banyak orang langsung teringat pada binaragawan dan minuman berotot. Tetapi pada kenyataannya, whey protein bisa menjadi alat yang sangat berguna, terutama untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun. Apa yang membuat whey protein begitu spesial, bukan hanya kandungan proteinnya yang tinggi, tetapi kecepatan penyerapannya oleh tubuh. Dalam hitungan menit, setelah dikonsumsi, whey memberikan aliran asam amino langsung ke otot. Salah satunya adalah leusin, yaitu kunci utama dalam proses pembentukan kembali jaringan otot. Leusin bekerja seperti saklar yang menyalakan sistem regenerasi otot. Ketika kamu masih muda, tubuhmu dengan mudah merespons asupan protein. Namun saat usia bertambah, otot menjadi lebih resisten dan membutuhkan sinyal yang lebih kuat. Leusin dalam whey memberikan sinyal itu dengan jelas dan cepat. Salah satu momen terbaik untuk mengonsumsi whey adalah setelah aktivitas ringan, seperti berjalan pagi, menyiram tanaman, atau sekadar peregangan. Ini dikenal sebagai jendela anabolik, yaitu masa sekitar 30 menit setelah aktivitas ketika tubuh paling siap membangun dan memperbaiki jaringan otot. Bayangkan, setelah aktivitas tersebut kamu mencampurkan 1 sendok whey ke dalam smoothie pagi atau semangkuk oatmeal, maka kamu telah memberikan tubuhmu bahan bangunan utama tepat pada saat ia paling membutuhkannya. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi whey setiap hari dan melakukan latihan resistensi ringan seperti naik turun kursi atau menggunakan karet elastis mengalami peningkatan massa, otot, kekuatan kaki, dan keseimbangan dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Yang paling penting, whey tersedia dalam berbagai bentuk dan rasa. Bahkan ada versi isolat yang rendah laktosa sehingga cocok untuk mereka yang sensitif terhadap susu. Kamu bisa memilih rasa vanila coklat atau versi tanpa rasa yang mudah dicampur ke dalam makanan sehari-hari. Namun lebih dari sekadar rasa atau merek, yang penting adalah konsistensi. Menjadikan whey protein sebagai bagian dari rutinitas harian berarti kamu mengirimkan pesan yang jelas ke tubuhmu. Mari bangun kembali kekuatan. Untuk memahami dampak nyata dari whey protein, mari kita lihat sebuah kisah yang mencerminkan pengalaman banyak orang berusia lanjut. Seorang pria berusia 72 tahun merasa bahwa kakinya mulai kehilangan kekuatan. Ia mengatakan bahwa berdiri di antrean toko pun membuatnya cepat lelah. Bahkan untuk sekadar berjalan di dalam rumah, ia mulai merasa tidak percaya diri. Atas saran dokter, ia mulai menambahkan 1 sendok whey protein ke dalam sarapan paginya. Biasanya ia mencampurnya ke dalam semangkuk bubur gandum dengan sedikit bubuk kayu manis. Setelah 3 bulan, ia melaporkan perubahan yang tidak dramatis, tetapi sangat bermakna. Ia merasa seolah kakinya kembali menjadi miliknya sendiri. Ia tidak tiba-tiba bisa berlari atau melakukan aktivitas berat, namun ia bisa menjalani harinya dengan lebih percaya diri, tanpa terus-menerus khawatir akan kehilangan keseimbangan atau merasa lemas. Itu adalah kemenangan kecil yang memberikan dampak besar dalam kualitas hidup. Namun seperti semua hal, whey protein tidak selalu cocok untuk semua orang. Beberapa orang memiliki intoleransi terhadap laktosa yang bisa menyebabkan perut kembung atau rasa tidak nyaman. Meski demikian, banyak produk whey kini telah diolah untuk mengurangi kandungan laktosanya sehingga lebih mudah dicerna. Bagi yang sangat sensitif, tersedia whey isolate yang lebih ringan bagi pencernaan dan biasanya aman dikonsumsi, bahkan oleh mereka yang biasanya tidak bisa minum susu. Satu hal lagi yang patut dicatat adalah fleksibilitas whey protein. Kamu bisa menyesuaikannya dengan makanan favoritmu. Campurkan dalam smoothie pagi, tambahkan ke dalam sup, atau bahkan campurkan ke dalam yogurt alami. Tidak perlu berpikir bahwa kamu harus menjadi atlet untuk merasakan manfaat dari whey protein. Ini bukan soal membangun otot besar, melainkan soal memberi tubuhmu apa yang dibutuhkannya untuk tetap kuat, stabil, dan aktif di usia lanjut.
Dengan kebiasaan harian yang sederhana, whey protein bisa menjadi sekutu setia dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan mandiri. Jika kamu memiliki masalah dengan produk susu atau merasa tidak nyaman saat mengonsumsi whey, maka ada pilihan yang tak kalah hebat, yaitu bubuk protein dari kacang polong atau yang dikenal sebagai PA protein. Jangan bayangkan, kamu harus makan sepiring kacang rebus. Bubuk ini jauh lebih praktis dan jauh lebih kuat daripada yang terlihat. PA protein berasal dari kacang polong kuning yang dikeringkan dan diproses menjadi bubuk halus. Ia kaya akan asam amino, termasuk arginin, yang memainkan peran penting dalam sirkulasi darah. Arginin membantu membuka pembuluh darah sehingga aliran nutrisi ke otot menjadi lebih lancar. Ini berarti ototmu akan mendapatkan lebih banyak bahan untuk memperbaiki diri dan bertahan lebih lama dalam aktivitas. Salah satu kelebihan besar dari PA protein adalah bahwa ia sangat mudah dicerna dan tidak mengandung alergen umum seperti laktosa, gluten, atau kedelai. Hal ini membuatnya sangat cocok bagi lansia yang memiliki sistem pencernaan sensitif atau alergi makanan tertentu. Kamu mungkin bertanya, apakah protein dari tumbuhan bisa sekuat protein dari hewani? Jawabannya mengejutkan. Sebuah studi pada tahun 2023 membandingkan efek konsumsi whey protein dan PA protein pada lansia yang melakukan latihan ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki efek yang hampir sama dalam meningkatkan sintesis protein otot. Dengan kata lain, selama dosisnya mencukupi, tubuh bisa menggunakan PA protein dengan efisien untuk membangun dan memelihara massa otot. Studi ini membuktikan bahwa kamu tidak harus bergantung pada produk hewani untuk mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan tubuh di usia lanjut. Dan dari segi rasa serta tekstur, PA protein telah banyak berkembang. Sekarang tersedia dalam varian vanila coklat hingga yang tanpa rasa. Teksturnya agak lebih kental dari whey, tetapi masih sangat bisa diterima, apalagi jika dicampur dalam smoothie atau bubur. PA protein bukan hanya solusi untuk masalah pencernaan, tetapi juga pilihan yang serius bagi siapapun yang ingin memperkuat tubuh secara alami dan bertahap. Tanpa rasa berat, tanpa efek samping berlebihan, hanya dukungan tenang dari alam. Untuk memahami dampak nyata dari PA protein, mari kita melihat pengalaman seorang wanita berusia 69 tahun yang selama bertahun-tahun mengalami masalah pencernaan. Setiap kali mencoba suplemen protein, ia merasa perutnya kembung atau berat sehingga akhirnya menyerah dan memilih untuk tidak mengonsumsi protein tambahan sama sekali. Namun suatu hari, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia mencampur 1 sendok bubuk PA protein ke dalam smoothie paginya yang terbuat dari susu almond pisang beku dan sejumput kayu manis. Setelah beberapa hari, ia merasa tubuhnya lebih nyaman. Tidak ada rasa begah, tidak ada gangguan pencernaan, dan untuk pertama kalinya ia merasa tenang setelah sarapan. Beberapa minggu kemudian, ia mulai menyadari bahwa ia bisa berjalan ke taman tanpa cepat lelah. Energinya bertahan lebih lama sepanjang hari, dan yang paling menyenangkan baginya adalah perutnya tetap tenang dan tidak terganggu. Itulah kekuatan dari PA protein. Sebuah solusi lembut yang bekerja dari dalam, tanpa menyebabkan iritasi atau stres tambahan bagi tubuh, khususnya sistem pencernaan yang seringkali lebih sensitif pada usia lanjut. Untuk menggunakannya tidak perlu repot. Bubuk ini dapat dicampur dengan berbagai makanan sehari-hari. Tambahkan ke dalam smoothie pagi, taburkan ke oatmeal atau aduk ke dalam semangkuk sup hangat atau kentang manis tumbuk. Rasa netral dari varian tanpa perasa membuatnya mudah menyatu dengan berbagai hidangan. Jika kamu lebih suka sesuatu yang sedikit manis, ada juga varian rasa seperti coklat atau vanila yang cukup lezat dan tidak menyengat. Seiring waktu kamu akan menemukan kombinasi yang paling cocok dengan selera dan kebiasaanmu. Yang penting adalah konsistensi, seperti merawat taman kecil di halaman rumah. Hasilnya tidak langsung mekar, tetapi bila dirawat setiap hari akan terlihat perubahan kecil yang bertahan lama. Dengan menambahkan PA protein ke dalam rutinitas harian, kamu sedang mengambil langkah tenang, namun kuat untuk membangun kembali rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian. Ketika mendengar kata kolagen, kebanyakan orang langsung membayangkan produk kecantikan atau krim anti penuaan. Tetapi kolagen sejatinya memiliki fungsi jauh lebih dalam dari sekadar merawat kulit. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, kolagen bisa menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga tubuh tetap bergerak dengan nyaman dan stabil. Kolagen adalah protein struktural utama dalam tubuh. Ia membentuk jaringan ikat seperti tendon, ligamen, dan tulang rawan yang menopang otot serta persendian. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh mulai menurun, dan hal ini berdampak langsung pada rasa kaku di sendi otot yang lemah, serta meningkatnya risiko cedera. Kolagen peptida adalah bentuk kolagen yang telah dipecah menjadi bagian kecil, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh.
Ketika dikonsumsi secara rutin, kolagen peptida membantu memperkuat jaringan pendukung otot serta meningkatkan elastisitas dan kenyamanan gerak. Memang kolagen tidak mengandung asam amino seperti leusin dalam jumlah besar, sehingga tidak secara langsung memicu pertumbuhan otot. Namun ia bekerja secara tidak langsung dengan memperkuat fondasi yang menopang otot. Seperti sistem suspensi dalam mobil kamu, bisa punya mesin yang kuat, tetapi tanpa suspensi yang baik, perjalanan tetap tidak nyaman. Penelitian dari Jerman menunjukkan bahwa pria lansia yang mengonsumsi kolagen peptida setiap hari sambil melakukan latihan ringan seperti jongkok dengan kursi atau angkat beban ringan mengalami peningkatan massa otot kekuatan serta penurunan lemak tubuh. Hasil ini menunjukkan bahwa kolagen tidak hanya membantu kenyamanan gerak, tetapi juga memperbaiki komposisi tubuh secara keseluruhan. Banyak orang menganggap kolagen hanya relevan untuk perempuan atau urusan estetika, padahal kolagen juga sangat penting bagi kesehatan sendi tulang, bahkan sistem pencernaan. Ini menjadikannya pilihan yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung tubuh lansia secara menyeluruh dari dalam keluar. Dengan menambahkan kolagen ke dalam rutinitas harian, kamu sedang memberikan pondasi yang kuat agar tubuh tetap bergerak bebas, nyaman, dan penuh kepercayaan diri. Salah satu kelebihan terbesar dari kolagen peptida adalah betapa mudahnya ia dimasukkan ke dalam kebiasaan harian. Bubuk ini hampir tidak memiliki rasa atau aroma, sehingga bisa dicampurkan ke berbagai jenis makanan atau minuman tanpa mengubah cita rasa. Beberapa orang menambahkannya ke dalam teh sore, kopi pagi, atau bahkan semangkuk sup hangat di malam hari. Yang lain mencampurnya dengan smoothie yogurt atau bubur gandum. Apapun pilihannya, yang penting adalah konsistensi dan kenyamanan konsumsi. Salah satu hal yang sering direkomendasikan oleh para ahli adalah mengombinasikan kolagen dengan sumber vitamin C alami. Misalnya sepotong jeruk, beberapa stroberi, atau sedikit jus lemon. Hal ini karena vitamin C membantu proses pembentukan kolagen dalam tubuh, sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Sebuah kisah menarik datang dari seorang wanita berusia 68 tahun yang memutuskan mencoba kolagen. Karena merasa lututnya semakin kaku setiap kali menaiki tangga, ia mencampur kolagen ke dalam teh sorenya dan hanya berharap sedikit kenyamanan dalam bergerak. Namun setelah 2 bulan, ia merasa perbedaan yang nyata. Ia bisa menaiki dan menuruni tangga dengan lebih percaya diri tanpa harus berpegangan pada pegangan tangga seperti biasanya. Menurut pengakuannya, ia merasa seperti bagian tubuhnya kembali saling terhubung. Meski terdengar sederhana, perasaan tersebut menggambarkan betapa pentingnya jaringan penghubung dalam tubuh kita. Ketika tendon, ligamen, dan jaringan ikat bekerja dengan baik, seluruh tubuh terasa lebih stabil dan terkoordinasi. Selain manfaat pada otot dan sendi, kolagen juga mendukung kepadatan tulang, kenyamanan sendi, serta elastisitas kulit. Ini menjadikannya suplemen serbaguna yang tidak hanya membantu kita bergerak lebih bebas, tetapi juga membuat kita merasa lebih baik secara keseluruhan. Dan karena hampir tidak memiliki efek samping serta aman, untuk sistem pencernaan, kolagen peptida menjadi pilihan ideal untuk dikonsumsi oleh orang lanjut usia setiap hari. Dengan kolagen, kamu tidak hanya merawat bagian luar tubuh, tetapi membangun kembali kekuatan dari dalam yang akan terasa setiap kali kamu bergerak, berdiri, atau melangkah. Saat membahas tentang protein untuk lansia, seringkali kita melupakan satu pilihan yang sangat bermanfaat, yaitu bubuk protein dari beras merah atau brown rice protein. Meskipun tidak sepopuler whey atau pea, protein bubuk ini memiliki sejumlah keunggulan unik yang membuatnya sangat cocok bagi mereka yang memiliki perut sensitif atau alergi terhadap produk hewani. Brown rice protein berasal dari beras merah yang diproses secara hati untuk mengekstrak kandungan proteinnya. Hasilnya adalah bubuk yang tidak hanya kaya protein, tetapi juga bebas dari laktosa, gluten, dan kedelai yang sering menjadi pemicu masalah pencernaan. Salah satu daya tarik utama dari brown rice protein adalah sifatnya yang sangat mudah dicerna. Banyak orang usia lanjut mengalami gangguan seperti perut kembung gas atau ketidaknyamanan setelah makan, terutama jika mencoba menambahkan lebih banyak protein ke dalam menu harian. Brown rice protein hadir sebagai solusi tenang yang tidak menyebabkan beban tambahan bagi sistem pencernaan. Namun jangan salah, meskipun berasal dari tumbuhan dan terasa ringan, brown rice protein tetap efektif. Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Jurnal Nutrisi Olahraga Internasional, peneliti membandingkan efek konsumsi brown rice protein dan whey protein setelah aktivitas fisik. Hasilnya mengejutkan. Kedua kelompok menunjukkan peningkatan massa otot dan kekuatan yang sama setelah 8 minggu. Memang benar bahwa studi ini dilakukan pada orang dewasa muda. Namun temuan ini memberikan pesan penting bahwa dengan dosis yang tepat, protein dari beras merah mampu bersaing dengan whey dalam mendukung pembentukan otot.
Selain itu, brown rice protein mengandung asam amino penting seperti methionine dan cysteine yang membantu perbaikan sel detoksifikasi dan bahkan mendukung kesehatan sendi. Ini adalah bonus tambahan yang membuatnya semakin menarik untuk digunakan oleh lansia yang ingin memperbaiki kondisi otot tanpa mengorbankan kenyamanan perut. Brown rice protein mungkin tidak memiliki promosi besar atau kemasan mencolok, tetapi dalam komunitas nutrisi ia dikenal sebagai pilihan yang dapat diandalkan, tenang dan efektif, terutama bagi mereka yang menginginkan dukungan otot tanpa efek samping. Untuk menggambarkan bagaimana brown rice protein bisa membantu, mari kita simak cerita dari seorang pria berusia 76 tahun, seorang pensiunan guru matematika yang lembut dan jarang mengeluh. Selama bertahun-tahun ia menghindari suplemen protein karena alergi terhadap susu dan kedelai. Ia merasa tubuhnya melemah dan dokter menyarankan agar ia menambah asupan protein demi mencegah kehilangan otot lebih lanjut. Akhirnya ia memutuskan mencoba brown rice protein. Ia mencampurnya ke dalam semangkuk sup labu hangat setiap malam. Setelah 3 bulan, ia menyampaikan satu kalimat sederhana yang sangat berarti. "Saya tidak takut lagi bangun di pagi hari." Pernyataan itu mungkin terdengar sepele, tetapi bagi banyak lansia yang merasa tubuhnya lemah dan tidak stabil, setiap langkah kecil menuju rasa percaya diri memiliki nilai yang besar. Perubahan yang ia rasakan bukan tentang menjadi kuat seperti dulu, melainkan tentang bisa menjalani hari dengan lebih mudah dan tanpa kekhawatiran. Selain keefektifannya, brown rice protein juga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Kamu bisa mencampurkannya ke dalam berbagai makanan sehari-hari. Teksturnya halus dan rasanya netral, sehingga tidak mengganggu rasa asli makanan. Beberapa contoh cara penggunaannya adalah mencampur ke dalam bubur nasi, sup hangat bubur ubi, atau bahkan ditambahkan ke dalam minuman jahe sore hari. Salah satu resep favorit dari klien saya adalah campuran brown rice protein ke dalam mash ubi manis dengan sejumput kayu manis yang memberikan rasa manis alami dan mengenyangkan sepanjang sore. Dengan teksturnya yang lembut dan kandungan asam amino yang mendukung kesehatan sel, brown rice protein menjadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin memperkuat otot sekaligus menjaga kenyamanan pencernaan. Jika kamu mencari solusi yang tidak menyebabkan reaksi alergi, tidak membuat perut begah, dan tetap membantu menjaga kekuatan otot, brown rice protein bisa menjadi bagian penting dari rutinitas harianmu. Dan yang terbaik dari semuanya, ia bekerja tanpa perlu perhatian besar, hanya dukungan lembut yang berjalan berdampingan dengan tubuhmu setiap hari. Di antara semua bubuk yang mendukung kesehatan otot, spirulina mungkin adalah yang paling unik dan penuh kejutan. Bukan berasal dari ladang atau tanaman biasa. Spirulina merupakan ganggang biru hijau yang tumbuh di danau air tawar dan kolam yang kaya sinar matahari. Meskipun bentuknya sederhana, kandungan gizinya sangat luar biasa. Spirulina mengandung 60 hingga 70% protein dalam berat keringnya, menjadikannya salah satu sumber protein nabati terkaya di dunia. Namun yang membuatnya istimewa bukan sekadar jumlah proteinnya, melainkan kandungan nutrisi lainnya. Bubuk spirulina mengandung vitamin B, kompleks zat besi, magnesium, beta-karoten, dan satu senyawa penting bernama vicosianin. Senyawa inilah yang memberikan warna hijau, kebiruan khas spirulina, dan memiliki kekuatan antiinflamasi serta antioksidan yang sangat kuat. Pada lansia, salah satu musuh utama tubuh adalah peradangan tingkat rendah yang berlangsung lama, atau disebut juga inflamaging. Proses ini secara perlahan merusak jaringan otot, mengurangi elastisitas sendi dan menurunkan stamina tubuh secara menyeluruh. Spirulina berfungsi seperti tim perbaikan yang tenang, namun konsisten. Ia membantu mengurangi peradangan, melindungi sel otot dari kerusakan, dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau membersihkan halaman. Sebuah studi menarik menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi spirulina selama 16 minggu mengalami penurunan kadar IL-6, yaitu penanda peradangan yang berkaitan langsung dengan kerusakan otot. Hasil ini menunjukkan bahwa spirulina tidak hanya membantu tubuh terasa lebih baik, tetapi juga bekerja di tingkat sel untuk memperlambat proses degradasi otot. Dengan kandungan zat besi yang tinggi, spirulina juga membantu meningkatkan energi dan memperbaiki sirkulasi darah, terutama pada mereka yang sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Selain itu, spirulina adalah salah satu sumber nabati alami dari vitamin B12 yang penting untuk fungsi otak dan saraf. Spirulina bukan sekadar suplemen, tetapi dukungan nutrisi menyeluruh yang menguatkan tubuh dari berbagai sisi, menjadikannya pilihan istimewa bagi siapapun yang ingin merasa lebih segar dan lebih kuat tanpa tekanan. Meskipun spirulina dikenal sebagai superfood dengan manfaat luas, tidak semua orang langsung menyukainya pada pandangan pertama. Rasa dan aroma khasnya yang sedikit seperti rumput laut atau tanah basah bisa menjadi tantangan awal bagi sebagian orang.
Namun berita baiknya adalah kamu tidak membutuhkan banyak spirulina sangat padat nutrisi, sehingga setengah sendok teh per hari sudah cukup memberikan manfaat besar. Bubuk spirulina bisa dicampur ke dalam jus jeruk air lemon atau smoothie buah untuk menyamarkan rasa alaminya. Beberapa orang juga menambahkannya ke dalam sup hangat atau bubur sayur. Jika kamu benar-benar tidak nyaman dengan rasanya tersedia, juga dalam bentuk kapsul yang lebih praktis. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan seberapa banyak yang kamu minum. Sekalipun sedikit, jika dikonsumsi setiap hari, tubuh akan mulai merasakan manfaatnya dalam beberapa minggu. Salah satu cerita menarik datang dari seorang pria berusia 70 tahun yang awalnya menyebut spirulina sebagai lumpur kolam. Namun setelah mencobanya selama 3 minggu, ia merasa tubuhnya tidak mudah lelah setelah berjalan pagi. Lutut dan kakinya terasa lebih ringan, dan ia mulai rutin melakukan peregangan ringan di pagi hari. Menurut pengakuannya, tubuhnya terasa lebih lega, seperti bisa bernapas lebih mudah. Itu bukan istilah medis, tetapi menggambarkan perubahan nyata yang ia rasakan dari dalam tubuhnya. Selain membantu pemulihan otot, spirulina juga memperpanjang daya tahan tubuh. Studi lain menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi spirulina secara rutin dapat beraktivitas lebih lama sebelum merasa lelah dan memiliki waktu pemulihan lebih cepat setelahnya. Ini bukan hanya berlaku bagi atlet, tetapi juga sangat relevan bagi lansia yang ingin tetap aktif sepanjang hari. Manfaat tambahan lainnya adalah peran spirulina dalam mendukung kejernihan mental dan fokus berkat kandungan vitamin B12 dan zat besi alami yang mendukung kerja otak. Dengan segala manfaat tersebut, spirulina menjadi pilihan tepat bagi mereka yang mencari dukungan tubuh secara menyeluruh. Mulai dari kekuatan otot hingga stamina harian, semua bisa ditingkatkan dengan dukungan lembut dari alam. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu bubuk paling terkenal dalam dunia olahraga, namun jarang dilirik oleh lansia, yaitu kreatin monohidrat. Meskipun selama ini banyak digunakan oleh atlet dan binaragawan, kreatin ternyata juga memberikan manfaat besar bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Kreatin adalah senyawa alami yang ditemukan di dalam tubuh, terutama di otot. Di sana ia berfungsi menyimpan dan mendistribusikan energi secara cepat, terutama saat otot bekerja. Kreatin membantu memproduksi ATP, yaitu bahan bakar utama sel otot. Ketika cadangan ATP tinggi, otot bisa bekerja lebih efisien dan pulih lebih cepat. Seiring bertambahnya usia, kadar kreatin alami dalam tubuh menurun, dan hal ini berkontribusi terhadap penurunan kekuatan otot dan meningkatnya rasa cepat lelah. Oleh karena itu, menambahkan kreatin melalui suplemen bisa menjadi langkah strategis untuk mengembalikan energi dan ketahanan tubuh. Studi ilmiah menunjukkan bahwa suplementasi kreatin membantu meningkatkan kekuatan otot, massa otot, dan performa fisik pada lansia. Bahkan ketika mereka hanya melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan atau latihan peregangan. Yang membuat kreatin menarik adalah mekanismenya yang sangat cepat bekerja. Setelah dikonsumsi, kreatin langsung diserap ke dalam otot dan mulai meningkatkan ketersediaan energi. Ini sangat membantu terutama untuk aktivitas sehari-hari, seperti menaiki tangga, mengangkat barang belanjaan, atau bangun dari tempat tidur. Bagi banyak lansia yang tidak memiliki energi cukup untuk berolahraga berat, kreatin memberikan solusi yang sangat praktis. Hanya dengan menambahkan 3 hingga 5 gram per hari, biasanya dicampur ke dalam air teh atau smoothie, kamu sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Selain itu, kreatin juga memiliki efek protektif terhadap otak. Studi terbaru menunjukkan bahwa kreatin membantu meningkatkan fungsi kognitif, terutama pada lansia dengan gejala kelelahan mental atau kesulitan fokus. Dengan profil keamanan yang tinggi dan harga yang relatif terjangkau, kreatin menjadi salah satu pilihan yang sangat efisien dan berdampak besar. Tidak heran jika para peneliti mulai merekomendasikannya secara luas untuk lansia yang ingin tetap kuat dan aktif sepanjang hari. Menggunakan kreatin monohidrat sangatlah mudah dan tidak memerlukan perlengkapan khusus. Bubuk ini larut dalam air dan tidak memiliki rasa yang kuat, sehingga bisa dicampurkan ke dalam berbagai jenis minuman seperti air putih, teh hangat, atau smoothie buah. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kreatin adalah setelah aktivitas ringan seperti berjalan pagi atau latihan peregangan. Namun bagi yang tidak terbiasa berolahraga, kreatin tetap bisa dikonsumsi pada waktu yang tetap setiap hari. Misalnya setelah sarapan untuk menjaga konsistensi. Dosis yang direkomendasikan untuk lansia adalah sekitar 3-5 gram per hari. Dosis ini cukup untuk meningkatkan kadar kreatin di otot tanpa menyebabkan efek samping. Dosis lebih tinggi biasanya hanya digunakan oleh atlet dalam fase pemuatan. Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa kreatin bekerja secara bertahap. Kamu tidak akan langsung merasakan efeknya dalam sehari, tetapi dalam 1 atau 2 minggu, kamu mungkin mulai merasa lebih kuat saat berdiri, berjalan, atau melakukan pekerjaan rumah.
Beberapa lansia yang rutin mengonsumsi kreatin melaporkan bahwa mereka bisa bangun dari kursi tanpa perlu bantuan, bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa kelelahan, dan merasa lebih percaya diri saat beraktivitas di luar rumah. Manfaat kreatin juga tidak terbatas pada otot. Ia telah terbukti mendukung fungsi otak terutama dalam hal memori fokus dan kejernihan berpikir. Hal ini sangat relevan bagi lansia yang mengalami penurunan daya ingat atau merasa cepat lelah secara mental. Selain itu, kreatin juga berperan dalam hidrasi sel otot yang membantu menjaga elastisitas jaringan dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik. Bahkan, ada beberapa bukti awal yang menunjukkan bahwa kreatin bisa membantu mengurangi peradangan ringan pada tubuh. Kreatin monohidrat adalah contoh sempurna dari suplemen sederhana yang menawarkan manfaat luas. Dengan harga yang terjangkau, kemudahan konsumsi dan dukungan ilmiah yang kuat, kreatin layak dipertimbangkan sebagai bagian dari rutinitas harian lansia yang ingin menjaga kekuatan dan kualitas hidup. Bubuk akar bit atau dalam bahasa Inggris disebut beetroot powder adalah salah satu bahan alami yang semakin populer dalam dunia nutrisi, terutama untuk meningkatkan energi dan sirkulasi darah. Meski sering dianggap hanya sebagai sayuran akar yang manis, bit ternyata menyimpan kekuatan besar, terutama untuk tubuh lansia. Beetroot kaya akan nitrat alami yang dalam tubuh akan diubah menjadi oksida nitrat. Senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Bagi lansia ini sangat penting karena membantu otot bekerja lebih efisien dan mengurangi rasa lelah saat beraktivitas. Ketika otot mendapatkan oksigen yang cukup, maka tubuh akan terasa lebih ringan, lebih kuat dan tidak cepat lelah. Ini bisa terasa saat kamu menaiki tangga berjalan di taman, atau sekadar melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa konsumsi beetroot powder secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperpanjang waktu aktivitas sebelum kelelahan, dan mempercepat pemulihan setelah bergerak. Ini artinya kamu bisa tetap aktif lebih lama, tanpa merasa terkuras energinya. Beetroot juga mengandung antioksidan kuat seperti betalain yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan ringan di dalam tubuh. Ini menjadikan beetroot sebagai pilihan nutrisi lengkap yang tidak hanya memberikan energi, tetapi juga perlindungan bagi jaringan tubuh. Salah satu kelebihan besar dari beetroot powder adalah bentuknya yang praktis dan mudah digunakan. Kamu tidak perlu merebus atau mengupas akar bit segar. Cukup tambahkan 1 sendok teh bubuk ke dalam air, lemon jus jeruk, atau smoothie pagi, maka kamu sudah mendapatkan manfaat penuh dari akar yang kaya warna ini. Bubuk ini memiliki rasa manis alami dengan sedikit rasa tanah yang khas. Namun rasa tersebut bisa dengan mudah disamarkan dengan mencampurkannya dengan buah-buahan seperti pisang stroberi atau nanas. Dengan segala manfaatnya, beetroot powder layak dijadikan bagian dari rutinitas harian untuk mendukung sirkulasi energi dan daya tahan, terutama bagi kamu yang ingin tetap aktif tanpa harus mengandalkan stimulan kimia. Untuk memahami manfaat nyata dari beetroot powder, mari kita simak pengalaman seorang wanita lansia berusia 65 tahun yang merasa sering kehabisan napas saat berjalan ke pasar. Ia bukan seseorang yang mengalami penyakit serius, namun rasa lelah dan sesak sering datang lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah disarankan oleh putrinya, ia mulai menambahkan setengah sendok teh beetroot powder ke dalam jus jeruk paginya. Awalnya ia merasa ragu dengan warna dan aroma yang cukup kuat. Namun setelah beberapa hari, ia menyadari bahwa dirinya bisa berjalan lebih jauh tanpa perlu berhenti. Setiap 5 menit seperti biasanya, ia mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan dan napasnya lebih stabil. Ketika ditanya apakah ada efek samping, ia tersenyum dan berkata bahwa selain warna air kencing yang sedikit kemerahan yang memang normal, tidak ada keluhan sama sekali. Inilah kekuatan sederhana dari beetroot powder. Ia tidak bekerja seperti kafein yang memberi ledakan energi mendadak dan kemudian turun tajam. Sebaliknya, ia memberikan dorongan halus dan bertahan lama dengan mendukung aliran darah dan kerja otot secara alami. Untuk kamu yang ingin mencoba beetroot powder, berikut beberapa cara mudah menggunakannya. Campurkan 1 sendok teh ke dalam air lemon, jus apel atau smoothie pagi. Bisa juga ditambahkan ke dalam oatmeal atau sup sayur, jika kamu lebih suka makanan hangat. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah 1 hingga 2 jam sebelum aktivitas seperti berjalan pagi, membersihkan rumah atau berkebun. Ini memberikan waktu bagi tubuh untuk mengubah nitrat menjadi oksida, nitrat, dan memaksimalkan efeknya. Beetroot juga sangat cocok dipadukan dengan bahan-bahan lain, seperti jahe kayu manis atau madu alami, untuk meningkatkan rasa sekaligus memberi manfaat tambahan. Dengan menjadikan beetroot powder sebagai bagian dari rutinitas harian kamu, memberikan dukungan ekstra bagi jantung, paru-paru, dan otot untuk bekerja lebih efisien dan lebih lama.
Hasilnya adalah tubuh yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih siap menjalani hari dengan semangat baru. Salah satu bubuk yang kurang dikenal, namun sangat kuat dalam mendukung kesehatan otot pada usia lanjut adalah HMB atau beta-hidroksi, beta-metilbutirat. Meski namanya terdengar rumit, HMB bekerja secara tenang dan efisien dalam menjaga massa otot dan mempercepat pemulihan tubuh. HMB adalah hasil dari pemecahan asam amino leusin yang dikenal sebagai pemicu utama sintesis protein otot. Namun dibandingkan hanya mengandalkan leusin tambahan HMB, memberikan perlindungan ekstra dengan menghambat proses pemecahan otot. Seiring bertambahnya usia tubuh cenderung lebih cepat kehilangan massa otot, terutama jika tidak aktif secara fisik atau sedang dalam masa pemulihan dari penyakit atau cedera. HMB hadir sebagai pelindung yang membantu memperlambat proses tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi HMB secara rutin membantu mempertahankan kekuatan otot, bahkan ketika tidak ada latihan berat yang dilakukan. Ini sangat relevan bagi lansia yang mungkin memiliki keterbatasan gerak atau kondisi kesehatan tertentu yang menghalangi mereka untuk berolahraga secara teratur. HMB juga membantu mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik ringan, misalnya berjalan kaki, membersihkan rumah, atau sekadar naik turun tangga. Dengan dukungan HMB, otot menjadi lebih tahan terhadap stres dan lebih cepat pulih dari kelelahan. Dosis harian yang umum direkomendasikan adalah sekitar 3 gram per hari. Biasanya HMB tersedia dalam bentuk bubuk atau kapsul dan bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah aktivitas ringan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Selain manfaat fisiknya, HMB juga menunjukkan potensi dalam meningkatkan keseimbangan dan kemandirian pada lansia. Studi klinis telah menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi HMB mengalami peningkatan dalam performa harian. Mereka mulai dari berdiri lebih stabil hingga berjalan lebih jauh tanpa bantuan. Dengan profil keamanan yang tinggi dan efek perlindungan yang nyata, HMB menjadi pilihan cerdas bagi siapa saja yang ingin menjaga otot tetap kuat tanpa tekanan besar pada tubuh. HMB bukan suplemen yang memberi efek sensasional, tetapi ia bekerja dalam diam, menjaga otot agar tidak mudah menyusut dan membantu kamu tetap aktif menjalani hari-hari dengan percaya diri. Mengintegrasikan HMB ke dalam rutinitas harian tidaklah rumit dan tidak membutuhkan perubahan besar dalam pola makan atau gaya hidup. Bubuk HMB dapat dicampurkan ke dalam segelas air, jus buah, atau smoothie pagi. Bahkan tersedia juga dalam bentuk kapsul untuk mereka yang lebih suka pilihan praktis. Untuk hasil terbaik, HMB sebaiknya dikonsumsi secara konsisten setiap hari. Dosis umum adalah 1 gram sebanyak 3 kali sehari atau langsung 3 gram sekali minum, tergantung pada preferensi pribadi dan kenyamanan pencernaan. Salah satu kisah inspiratif datang dari seorang pria berusia 74 tahun yang merasa kehilangan kekuatan perlahan setiap tahun. Meskipun ia masih cukup aktif, ia mulai merasa kesulitan untuk bangun dari kursi tanpa penopang dan merasa tidak seimbang saat berdiri. Setelah mulai mengonsumsi HMB selama 2 bulan, ia merasakan perbedaan yang jelas. Ia mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih kokoh dan ia mulai kembali menikmati aktivitas seperti berjalan santai di pagi hari tanpa rasa lelah yang berlebihan. Efek HMB tidak muncul dalam satu malam, tetapi seiring waktu kamu akan menyadari bahwa tubuh tidak cepat lelah, gerakan menjadi lebih stabil, dan kegiatan harian terasa lebih mudah dilakukan. Yang menarik dari HMB adalah bahwa ia memberikan perlindungan, bahkan ketika kamu sedang tidak berolahraga. Jika kamu sedang dalam masa pemulihan atau mengalami hari-hari di mana tubuh terasa lemah, HMB tetap bekerja, menjaga otot tetap utuh dan membantu pemulihan berjalan lebih cepat. Manfaat tambahan dari HMB adalah peningkatan kekuatan fungsional, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari, seperti membawa belanjaan, menaiki tangga, atau berpindah dari tempat tidur ke kursi dengan lebih mudah. Bagi banyak lansia ini bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga kebebasan dan rasa percaya diri yang kembali. Dengan dukungan dari HMB, kamu bisa menjalani hari dengan keyakinan bahwa tubuhmu sedang dijaga dan diperkuat dari dalam. Menjadikan HMB sebagai bagian dari rutinitas, bukan hanya investasi untuk otot, tetapi juga untuk kualitas hidup yang lebih aktif dan mandiri. Setelah menjelajahi 8 jenis bubuk alami yang memiliki manfaat luar biasa untuk tubuh, khususnya di usia di atas 60 tahun, kini saatnya merangkum semuanya dan membantu kamu menentukan mana yang paling cocok untuk dimasukkan ke dalam rutinitas harian. Kita mulai dari whey protein sumber leusin yang cepat diserap tubuh dan mampu menyalakan proses perbaikan otot dengan efisien.
Lalu ada PA protein, pilihan lembut yang tidak kalah efektif dan cocok bagi mereka yang memiliki intoleransi terhadap produk hewani. Kolagen peptida menawarkan kekuatan dalam membangun kembali jaringan penopang seperti tendon dan ligamen serta memberikan kenyamanan saat bergerak. Brown rice protein hadir sebagai solusi aman bagi perut sensitif dengan manfaat serupa whey. Namun lebih ringan dalam pencernaan, spirulina memberikan dukungan menyeluruh dari kandungan protein hingga antiinflamasi dan vitamin B12 yang memperbaiki daya tahan tubuh dan kejernihan pikiran. Kreatin monohidrat bekerja cepat dalam meningkatkan cadangan energi di otot serta memperkuat tubuh untuk aktivitas harian. Beetroot powder membawa peningkatan stamina dan sirkulasi darah dengan nitrat alaminya sehingga membuat aktivitas harian terasa lebih ringan. Dan terakhir, HHMB memberikan perlindungan diam. Diam dengan menjaga massa otot tetap stabil, bahkan ketika tubuh tidak banyak bergerak. Yang menarik adalah kamu tidak harus menggunakan semua 8 sekaligus. 1 atau 2 saja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuhmu bisa memberikan hasil nyata. Jika kamu merasa tubuhmu mudah lelah, coba beetroot. Jika kamu butuh pemulihan otot lebih cepat, mungkin kreatin bisa menjadi jawaban. Jika kamu punya masalah pencernaan PA protein atau brown rice, bisa menjadi pilihan terbaik. Jika kamu ingin mendukung sendi dan jaringan ikat kolagen adalah sahabatmu. Dan jika kamu sedang tidak aktif, namun ingin menjaga otot tetap utuh, maka HMB bisa menjadi solusi yang tepat. Semua bubuk ini memiliki satu kesamaan, yaitu mendukung tubuhmu secara lembut, alami, dan bertahap. Mereka bukan solusi instan, tetapi alat ampuh yang bisa membawa perubahan besar bila digunakan secara konsisten. Satu hal yang perlu selalu diingat ketika berbicara tentang kesehatan, terutama pada usia lanjut, adalah bahwa perubahan besar datang dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak ada suplemen ajaib yang langsung membuat tubuhmu kembali seperti usia 30 tahun. Tetapi dengan pendekatan yang lembut dan teratur, kamu bisa merasakan perbedaan yang nyata dalam beberapa minggu. Menggunakan bubuk alami seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bisa dibandingkan dengan merawat taman kecil di halaman rumah. Tidak cukup hanya menyiram 1 kali dan berharap bunga bermekaran esok hari. Kamu harus merawatnya setiap hari, memberi air, sinar matahari, dan perhatian. Dan perlahan kamu akan melihat tunas kecil tumbuh, lalu berkembang menjadi sesuatu yang indah. Tubuh kita bekerja dengan cara yang sama. Ia merespons kasih sayang dan perhatian yang terus-menerus, bukan tindakan besar yang dilakukan sesekali. Inilah mengapa menggunakan bubuk seperti whey spirulina atau kolagen menjadi lebih efektif jika dijadikan bagian dari rutinitas harian. Misalnya kamu bisa mencampur kolagen ke dalam teh sore, setiap hari menambahkan PA protein ke dalam sarapan pagi, atau mengambil kreatin setelah berjalan santai di pagi hari. Tidak perlu merombak seluruh jadwal hidupmu, cukup menambahkan 1 langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Konsistensi juga membantu tubuh mengenali sinyal bahwa ia sedang diperkuat, diperbaiki, dan dijaga. Dengan begitu proses regenerasi akan lebih efektif karena tubuh mendapatkan dukungan yang stabil, bukan intervensi sesaat. Jika suatu hari kamu lupa, jangan menyalahkan diri sendiri. Lanjutkan saja keesokan harinya seperti biasa. Ingat, ini bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan panjang yang ditujukan untuk menjaga kemandirian, kekuatan, dan kualitas hidup di usia yang lebih matang. Jadi jangan ragu untuk memilih satu bubuk yang paling cocok dan mulailah dari sana. Kamu tidak perlu menunggu merasa lemah untuk bertindak, karena semakin cepat kamu mulai, semakin lama kamu bisa menikmati manfaatnya. Banyak orang yang baru mengenal suplemen alami, seperti bubuk protein atau spirulina, seringkali memiliki pertanyaan yang sama. Apakah aman dikonsumsi setiap hari? Dan apakah tetap berguna jika saya tidak bisa berolahraga secara rutin? Jawaban pertama adalah, ya, sebagian besar bubuk yang dibahas dalam video ini telah melalui berbagai penelitian dan terbukti aman untuk digunakan oleh orang dewasa, termasuk lansia, selama dikonsumsi dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Sebagian besar di antaranya berasal dari bahan alami dan tidak mengandung bahan kimia sintetis. Namun seperti semua hal, dalam dunia nutrisi penting untuk memperhatikan reaksi tubuh masing-masing. Jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan ginjal atau sedang mengonsumsi obat rutin, ada baiknya berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menambahkan suplemen apapun ke dalam diet harianmu. Pertanyaan kedua, apakah harus berolahraga untuk merasakan manfaatnya? Jawabannya adalah tidak harus, tetapi tentu akan lebih baik jika disertai aktivitas ringan. Misalnya mengonsumsi whey protein setelah jalan pagi akan memperkuat efek pemulihan otot. Namun jika kamu sedang tidak bisa bergerak banyak atau sedang dalam masa pemulihan seperti pasca sakit atau operasi, maka beberapa bubuk seperti kolagen spirulina atau HMB tetap bisa memberikan manfaat meskipun kamu tidak aktif.
tubuh tetap melakukan proses pembentukan dan perbaikan jaringan. Meskipun tidak ada latihan fisik yang berat, dengan dukungan nutrisi yang tepat, proses ini bisa berjalan lebih efisien dan hasilnya tetap terasa meski perlahan. Aktivitas ringan seperti peregangan harian berdiri dari kursi secara mandiri, berjalan di dalam rumah atau merawat tanaman di halaman, bisa menjadi bentuk gerakan yang mendukung hasil dari konsumsi bubuk alami. Jadi jangan merasa bahwa kamu harus menjadi atlet atau pergi ke pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat dari suplemen ini. Yang paling penting adalah memberikan tubuh bahan yang dibutuhkan agar ia bisa bekerja lebih baik setiap hari. Keseimbangan antara nutrisi, istirahat, dan sedikit gerakan akan menjadi fondasi yang kuat bagi kesehatan tubuh jangka panjang. Seringkali saat kita mendengar banyak informasi baru muncul rasa bingung dari mana harus memulai. Dengan 8 pilihan bubuk alami yang semuanya memiliki manfaat luar biasa, mungkin kamu merasa sulit menentukan mana yang terbaik untuk tubuhmu. Namun kabar baiknya adalah kamu tidak perlu memutuskan semuanya sekaligus. Cukup mulai dari satu langkah kecil. Pilih satu bubuk yang menurutmu paling sesuai dengan kebutuhanmu saat ini. Apakah kamu sering merasa lelah cepat? Apakah sendimu mulai terasa kaku? Apakah kamu ingin tidur lebih nyenyak? Atau sekadar merasa tubuh lebih stabil? Misalnya jika kamu butuh dukungan energi untuk aktivitas ringan, beetroot powder bisa menjadi awal yang baik. Jika kamu memiliki masalah dengan sendi atau otot terasa tidak menyatu, kolagen bisa menjadi pilihan tepat. Atau jika kamu butuh perlindungan otot tanpa olahraga berat, HMB mungkin cocok untukmu. Setelah memilih, mulailah dengan dosis kecil, misalnya setengah sendok teh per hari. Campur ke dalam makanan atau minuman yang sudah kamu konsumsi secara rutin, seperti teh pagi, sup sore, atau smoothie buah. Tujuannya bukan membuat perubahan besar dalam satu hari, melainkan menciptakan kebiasaan baru yang bisa dipertahankan. Dalam beberapa minggu, kamu akan mulai merasakan perubahan kecil, tubuh lebih ringan, bangun tidur lebih mudah, atau berjalan tanpa harus berhenti di tengah jalan. Jika kamu merasa nyaman dan mendapatkan manfaat, kamu bisa mempertimbangkan untuk menambahkan satu jenis bubuk lagi atau mengganti dengan yang lain sesuai kebutuhan. Ingat bahwa setiap tubuh berbeda, jadi jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Dengarkan tubuhmu dan biarkan ia memberi sinyal kapan ia merasa cukup dan kapan ia butuh lebih. Yang paling penting adalah keberanian untuk memulai. Tidak harus menunggu tubuh terasa benar lemah untuk bertindak. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk kualitas hidup esok hari. Dengan memilih satu bubuk dan memulainya hari ini, kamu telah membuat keputusan besar untuk merawat dirimu sendiri dengan cara yang penuh kasih dan kesadaran. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, seringkali kita diajak untuk percaya bahwa kekuatan hanya milik mereka yang muda dan bertenaga. Tetapi kenyataannya kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari otot besar atau langkah yang cepat. Seringkali kekuatan yang paling dalam datang dari keputusan kecil yang diambil dengan sadar setiap hari. Ketika seseorang yang berusia 65 atau 75 tahun memutuskan untuk menambahkan satu sendok bubuk kolagen ke dalam tehnya, itu bukan sekadar tindakan nutrisi. Itu adalah pernyataan, aku peduli pada tubuhku, aku ingin tetap mandiri, aku memilih untuk kuat. Kekuatan adalah ketika kamu tetap bergerak, meski tubuh mulai melambat. Kekuatan adalah saat kamu menolak untuk menyerah pada rasa lelah, dan malah memilih mencari solusi yang sesuai dengan kondisi tubuhmu saat ini. Dalam setiap cerita yang telah dibagikan dalam video ini, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Keberanian untuk mencoba, keinginan untuk berubah, dan keyakinan bahwa usia bukan batasan tetapi titik awal untuk babak baru dalam hidup. Banyak orang mengira bahwa setelah usia 60 tahun hanya tinggal menerima keadaan. Tetapi kebenarannya justru sebaliknya. Ini adalah waktu terbaik untuk mengenal tubuh lebih dalam, memahami sinyalnya, dan memberikan dukungan yang selama ini mungkin belum sempat diberikan. Mungkin kamu tidak akan berlari maraton. Mungkin kamu tidak akan kembali seperti usia 30 tahun. Tetapi kamu bisa bangun dari kursi dengan percaya diri, berjalan ke dapur tanpa merasa goyah, atau menghabiskan waktu di taman tanpa harus sering berhenti. Semua itu bukan hasil dari keajaiban, melainkan buah dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Keputusan untuk mencoba, untuk memulai, dan untuk terus melangkah meskipun pelan. Karena sejatinya, kekuatan tidak diukur dari apa yang bisa kamu angkat, tetapi dari keberanian untuk terus memperjuangkan hidup yang lebih baik untuk diri sendiri dan mereka yang kamu cintai. Di usia 67 tahun, seorang wanita bernama Lina mulai merasa tubuhnya tidak seperti dulu. Setiap pagi ia bangun dengan rasa kaku di lutut dan pergelangan kakinya. Bahkan aktivitas ringan seperti menyapu halaman atau memasak membuatnya cepat lelah.
Ia tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya, tetapi juga tidak tahu harus mulai dari mana. Sampai suatu hari, ia menonton video tentang manfaat spirulina dan memutuskan untuk mencobanya. Tanpa harapan besar, ia menambahkan setengah sendok teh spirulina ke dalam jus jeruk paginya dan melakukannya selama 2 minggu. Awalnya tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi perlahan ia mulai merasa lebih segar di pagi hari. Rasa berat di kakinya berkurang, dan ia bisa berdiri lebih lama di dapur tanpa harus duduk untuk istirahat setiap 15 menit. 2 bulan kemudian, ia sudah berjalan, rutin setiap pagi keliling komplek perumahan. Ia juga kembali ke kegiatan favoritnya berkebun, yang dulu sempat ditinggalkan karena mudah lelah. Apa yang Lina alami bukanlah mukjizat, tetapi hasil dari keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam menjaga rutinitas kecil. Perubahan yang ia rasakan membawanya bukan hanya pada tubuh yang lebih kuat, tetapi juga pada semangat hidup yang kembali tumbuh. Cerita seperti Lina bukan hal yang langka. Di banyak tempat ada orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah pada kelemahan, tetapi merangkulnya dengan kesadaran dan tindakan nyata. Mereka memilih untuk mencoba satu langkah kecil setiap hari, menambahkan 1 sendok bubuk alami ke dalam kehidupan mereka, dan percaya bahwa tubuh mereka masih layak diperjuangkan. Dan dari situlah, kekuatan tumbuh bukan dari kecepatan, tetapi dari tekad. Bukan dari ukuran otot, tetapi dari keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk merasa lebih baik dari kemarin. Jika kamu merasa seperti Lina, tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang memulai dari langkah kecil. Dan setiap langkah itu adalah bukti bahwa perubahan selalu mungkin selama ada kemauan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Di usia yang semakin matang, kamu berhak merasakan tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan hari-hari yang lebih bermakna. 8 jenis bubuk alami yang telah kita bahas bukan sekadar suplemen. Mereka adalah alat sederhana yang bisa memperkuat fondasi tubuh dan membantu kamu menjalani aktivitas dengan rasa percaya diri lebih tinggi. Tidak harus semuanya dipakai. Cukup satu yang sesuai sudah bisa membawa perubahan besar. Kesehatan lansia bukan sekadar tentang bebas dari penyakit, tetapi tentang memiliki kendali atas tubuh sendiri, mampu melakukan hal-hal kecil tanpa bantuan dan menikmati waktu bersama keluarga dengan sepenuh hati. Jika kamu telah menemukan inspirasi dari video ini, jangan biarkan informasi ini hanya berhenti di sini. Bagikan kepada orang terdekat yang juga sedang mencari cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Ajak mereka untuk memulai langkah kecil bersama, karena perjalanan menuju kesehatan lansia yang optimal akan lebih mudah jika dilakukan bersama. Jangan lupa untuk menyimpan video ini berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya yang akan terus kami bagikan seputar gaya hidup sehat dan perawatan tubuh alami, terutama untuk mendukung kesehatan lansia. Kamu tidak perlu menjadi ahli gizi atau atlet untuk mulai merawat diri. Yang kamu butuhkan hanyalah kemauan dan langkah pertama yang konsisten. Tubuhmu masih bisa diperkuat, pikiranmu masih bisa diasah, dan harimu masih bisa dipenuhi semangat. Kami percaya bahwa setiap usia membawa peluang baru untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jangan biarkan angka usia menghalangi tekadmu untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ingat, kesehatan lansia dimulai dari keputusan hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Mari rawat tubuh ini dengan cara yang lembut, alami, dan penuh kasih karena ia telah bekerja keras untukmu setiap hari sepanjang hidupmu.